Tujuannya adalah ketika di bulan puasa ini biasanya banyak orang berburu-buru, berlomba-lomba dengan beribadah. Tapi yang dilihat itu bukan pas saat puasanya, malah harusnya yang terlihat itu hasilnya adalah ketika kita sudah selesai berpuasa di bulan Ramadan, Idul Fitri 11 bulan kemudian baru akan terlihat apakah hasil gemblengan selama 1 bulan ini bermanfaat untuk 11 bulan yang akan datang. Assalamualaikum, hai all, kembali di channel Al-Al. Di episode ngopi spesial Ramadan ini, saya kebenaran lagi daerah Bogor. Ini ada kafe namanya Cafe Sejuk ini ya. Cafe Sejuk ya. Bakmi pula dijual di sini. Nah, kebenaran hari ini saya alhamdulillah bisa bertemu langsung nih dengan Syekh Muhammad. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Al. Alhamdulillah. Ini kita selain ngopi-ngopi, note ya, sorry, ini memang spesial Ramadan, cuman kita take-nya sebelum bulan Ramadan, jadi masih bisa ngopi-ngopi cantik ya saya. Iya betul. Alhamdulillah. Kalau udah Ramadan nggak boleh, kecuali udah pas waktunya, gitu. Oke, ya. all, ini kita lagi di cafe Sejuk. Nah, ini saya minum es kopi sejuk, wah mantap. Saya tadi apa? Ini vanilla iced tea. Vanilla iced tea. Vanilla iced tea. Mantap. Oke, all. Kita lanjut ngobrol seputar kultum ya, saya. Kultum Ramadan. Kultum Ramadan. Oke, Insya jangan Allah, kemana-mana insya ya. Ikutin terus. Lanjut. Oke, all. Syekh, sebelum mulai Siap. kita Bang Al. tausiah ini kita ngopi dulu ya. Boleh. Kayaknya mantap nih, all. Wah. Insya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Dulu Syekh. Ya. Alhamdulillah. Mantap. Benar-benar sejuk ya. Sejuk bener deh. Benar sesuai dengan namanya, insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syekh, monggo Syekh. Ya. Ini bisa di-share tausiah Syekh Tentang Ramadan ya. tentang Ramadan. Apalagi monggo. sekarang bentar lagi mau kita melaksanakan Ramadan. Ya. Insya Allah mudah-mudahan biar pada bisa menjalankan puasanya dengan khusyuk dan juga Amin, insya Allah. dengan lurus tanpa harus bolong-bolong. Iya, ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Para penonton dimanapun berada daripada channel ini, ya, insya Allah mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita akan sama-sama menunaikan ibadah puasa. Yang harus kita fahamin terlebih dahulu bagaimana puasa tersebut harusnya kita jalankan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah yang mungkin sering sekali kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwasanya seruan hanya dipanggil untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita merasa iman kepada Allah, iman kepada Rasul, maka ini adalah panggilan untuk kita semua. Diserukan, diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan puasa sebagaimana kalian orang-orang terdahulu telah diwajibkan atas berpuasa tersebut. Jadi kalau kita fahami puasa Ramadan ini bukan hanya untuk kita saja, tapi orang-orang dulu, para nabi yang dulu juga itu sudah melakukan puasa sebelumnya. Jadi bukan hanya kita aja yang berpuasa di bulan Ramadan, tapi dulu orang-orang dulu juga sudah berpuasa, tapi mungkin dulu bukan puasa Ramadan. Jadi diturunkan oleh Allah ayat ini, tujuannya apa untuk kita berpuasa? Tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Dengan kita berpuasa, menahan diri, karena soma yasumu sauman, soma yasumu itu artinya adalah menahan.
Maka kita diwajibkan dengan berpuasanya tersebut, artinya menahan diri dari bukan hanya sekedar dari lapar dan dahaga, tapi kita juga menahan diri dari hawa nafsu. Karena yang paling berat adalah menahan diri dari hawa nafsu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dimanapun antum berada, dengan berpuasa ini tujuannya adalah membentuk pribadi kita agar kita bisa menjadi orang yang lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tahu definisi takwa itu tersebut seperti apa, karena takwa itu hakikatnya bukan hanya sekedar mendekatkan diri kepada Allah di lisan saja, tapi takwa di sini adalah kita meyakini bahwasanya Allah selalu melihat diri kita dimanapun kita berada. Takwa di sini adalah dengan kita mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan Rasul ajarkan kepada kita. Takwa di sini adalah dengan kita memperbanyak bekal untuk menuju hari akhirat kita, menuju ke kampung akhirat kita. Ini adalah takwa yang sebenar-benarnya takwa. Makanya kalau kita melihat barometer ketakwaan itu dan keimanan itu seperti apa, maka orang yang bertakwa adalah mereka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan cara mereka selalu mentaati perintah Allah dan juga menjauhi apa yang Allah larang. Nah, puasa adalah salah satu tanda cara mendekatkan kita diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan mengerjakan puasa dengan sebenar-benar puasa. Artinya bukan hanya nahan lapar dan dahaga aja, bukan nahan lapar dan haus aja, tapi dengan nahan amarah, dengan nahan emosi, dengan nahan perkataan-perkataan yang kotor, yang buruk. Itu juga bagian daripada kita sedang melatih diri kita menahan hawa nafsu. Nah, di bulan puasa ini kita digembleng dengan cara untuk meningkatkan amal ibadah. Sodakohnya ditambah, puasanya udah pasti, sholatnya makin bertambah, lebih banyak lagi. Nah, tujuannya adalah ketika di bulan puasa ini biasanya banyak orang berburu-buru, berlomba-lomba dengan beribadah. Tapi yang dilihat itu bukan pas saat puasanya, malah harusnya yang terlihat itu hasilnya adalah ketika kita sudah selesai berpuasa di bulan Ramadan, Idul Fitri 11 bulan kemudian baru akan terlihat apakah hasil gemblengan selama 1 bulan ini bermanfaat untuk 11 bulan yang akan datang, atau hanya kita semangat di 1 bulan tersebut tapi di 11 bulan kemudian kita sia-siakan lagi, kita bolong-bolongin lagi waktunya. Maka dari itu ya ikhwan wal akhwat, nah ini adalah penting. Jadi kita cuma paham biasanya ayatnya doang, kita udah pasti Ustadz pasti ngomongnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu juga kita sudah hafal Ustadz. Betul, sudah hafal pasti, karena setiap bulan Ramadan pasti semua Ustadz mengingatkan seperti itu. Tapi dengan pengingatan seperti itu adalah bagaimana kita membuat Ramadan kita kali ini lebih berkesan lagi. Karena tentu kita pasti tahu setiap harinya kita semakin mendekat waktu kita pada kematian, bukan malah menjauh dari kematian. Artinya dengan bertambahnya hari, bertambahnya umur, bukan semakin panjang umur kita, bukan semakin panjang waktu kita, tapi semakin mendekatnya kita kepada garis finish. Jadi dengan garis finish yang kita udah mau sampein ini, maka apa yang sudah kita perbuat di bulan Ramadan ini? Perbanyak ibadah, perbanyak bekal, supaya apa? Supaya kita lebih banyak lagi bekal menuju kampung akhirat. Nah, dengan berpuasa juga nggak menjadi halangan buat orang-orang yang sakit, karena Rasul juga sudah menyampaikan sumu tasihhu, berpuasalah kalian dan kalian akan mendapatkan diri yang sehat. Kecuali memang kalau sakitnya berlebihan, memang ada uzur, memang lagi di rumah sakit, maka itu ada keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musafir pun Allah kasih keringanan. Maka sebelum bulan Ramadan itu tiba, sebelum perintah bulan Ramadan itu Allah turunkan, Nabi Muhammad dan para sahabatnya pun sudah melaksanakan puasa. Jadi sebelum puasa 30 hari Allah perintahkan di dalam ayat yang tadi kita dengar, Nabi Muhammad dan para sahabatnya itu sudah melaksanakan puasa. Tapi dulu Nabi Muhammad melaksanakan puasanya setiap bulannya 3 hari.
Jadi 3 hari setiap bulan Nabi Muhammad pasti berpuasa. Lalu Nabi Muhammad pasti melaksanakan puasa di tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Nah, di sini kenapa Nabi Muhammad melaksanakan puasa di bulan Muharram? Karena saat itu orang-orang Yahudi dia berpuasa di tanggal 10 Muharram, ditanya oleh Rasulullah, gerangan apa engkau berpuasa? Kami berpuasa di tanggal 10 Muharram ini adalah bentuk syukur kami karena Allah telah menyelamatkan Nabi Musa beserta para kaumnya dari kejaran tentara Fir'aun. Nah, disitulah mereka berpuasa. Ketika Nabi Muhammad mendengar bahwasanya orang-orang Yahudi itu berpuasa di tanggal 10 Muharram, maka Nabi Muhammad mengatakan, kami lebih berhak atas kalian. Makanya diperintahkan untuk semua kaum muslimin saat itu untuk melaksanakan puasa di tanggal 10 Muharram. Jadi ya ikhwan wal akhwat, puasa ini tujuannya adalah membentuk pribadi kita supaya kita lebih baik lagi. Kalau kita setelah puasa masih aja lalai sama Allah, masih aja berbuat buruk, masih aja dan lain-lain yang kurang baik, maka mungkin puasa kita belum semaksimal apa yang kita lakukan di saat puasa ini. Mudah-mudahan di puasa ini seharusnya menjadi motivasi kita untuk berpuasa lagi, lebih baik lagi, lebih kuat lagi. Bukan hanya sekedar kuat jasmaninya, tapi kuat juga imannya. Karena dengan puasa pasti kita Allahumma sholli ala Muhammad, dengan berpuasa pasti kita akan lebih kuat lagi ibadahnya. Jadi Bang Al, biasanya kalau orang berpuasa itu imannya pasti bertambah ketika di bulan puasa. Nah, apalagi 10 hari pertama di bulan Ramadan, orang-orang pasti penuhin masjid untuk sholat tarawih. Tapi begitu 20 hari terakhir, biasanya imannya udah mulai berkurang. Karena mereka mikirin sholat Idul Fitri, bagaimana pulang beli kampung, baju lebaran, pulang kampung. Nah, ini harusnya ini jangan sampai salah dan jangan sampai kalah gitu. Jangan sampai salah, kita malah lebih mentingin baju lebaran dan pulang kampungnya, dan jangan sampai kalah iman kita di saat itu. Karena di situ adalah makin puncaknya puasa, seharusnya makin banyaknya kita ibadah. Karena salafus soleh seperti itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu, ikhwan wal akhwat. Jadi kita mari sama-sama di Ramadan ini perbanyak ibadah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Jadi intinya dari apa yang kita bahas ini adalah di mana puasa sebulan ini yang akan membantu kita nanti 11 bulan ke depan. Betul. Dalam menjalani kehidupan. Betul. Dengan konsentrasi 30 hari di sini, insya Allah berdampak juga nilai ibadahnya dan semangat beribadahnya. Betul. Untuk 11 bulan ke depan. Benar. Insya Allah seperti itu. Jadi sebulan ini adalah kayak kita lagi dididik di satu lembaga pendidikan. Ya. Nah, untuk ospek ya. Ospek. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Alhamdulillah. Mungkin cukup sekian, Syekh. Makasih banyak. Nanti kita lanjut di session berikutnya. Oke. Jangan bersedih hati, ini alhamdulillah banyak yang bisa kita gali lagi untuk topik-topik seputar bulan Ramadan. Amin. Alhamdulillah. Syekh Muhammad, terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Oke, all ya. Don't forget to like, share, and subscribe. Oke. Jangan lupa ya, puasanya tetap semangat. Oke. Sampai ketemu lagi di next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Kita tidak sempurna bisa menjadi sempurna jika tidak lebih dalam. Itulah al-al. Ciao.